Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, saya alhamdulillah bisa melanjutkan perjalanan saya ya. Jadi ini perjalanan pulang dari Santolo ke Bandung, tapi lewat Garut ya, lewat Cikajang Leles ya. Jadi ternyata lewat jalan ini itu jalannya lebih jauh teman-teman. Beda kalau dari Pangalengan ke Rancabuaya itu kayak yang cepet gitu ya, udah nyampe lagi gitu. Kalau ini kayak yang lama banget gitu ya, nggak nyampe-nyampe gitu ya. Saya juga baru gitu ya. Ini karena berhubung suami saya jadi sekarang saya waktu pulang ini jadi yang nyetir saya gitu ya, karena suami saya tensinya naik lagi, jadi dia pusing, jadi nggak boleh nyetir kan. Nah, sambil cari-cari obat gitu ya, biasanya kan dikasih resep sama dokternya kalau lagi tensinya naik itu pakai Ambrodipin gitu, tapi agak susah ya apotek di sini, jadi kita sambil cari-cari apotek gitu ya. Nah juga ini saya baru ngupload ini itu banyak sih cerita-cerita saya selanjutnya ya. Jadi ini kan sambungan dari perjalanan saya ke Santolo ya, ke Santolo Sayanggelang. Nah setelah itu saya itu kan mau bulan puasa ya, jadi saya makan-makan dulu bersama keluarga saya di rumah makan. Nanti saya ini ya, saya setelah ini saya upload ya. Nah kenapa saya baru upload sekarang, karena selama bulan puasa itu ya saya jadi suami saya sakit lagi ya, harus menjalani operasi lagi. Jadi saya keluar masuk rumah sakit dulu gitu ya, di check up dulu ya, di check up jantung, urolog ya, yang gitu-gitulah namanya, juga mau dioperasi gitu ya. Jadi waktu bulan puasa dioperasi suami saya itu. Nah setelah lebaran dioperasi lagi, jadi spontan kan saya sibuk ya teman-teman, jadi maaf banget, jadi ada waktunya baru sekarang. Nah setelah ini juga suami saya bulan depan juga dioperasi lagi, karena suami saya ada batu ginjalnya ada batu, jadi belum selesai gitu ya, sedikit-sedikit karena usia gitu ya, jadi diambil batunya itu sedikit-sedikit gitu. Jadi saya banyakkan ya ke rumah sakit gitu ya. Nah ini perjalanan lewat Cikajang ya teman-teman. Nah kalau lewat Cikajang itu jalannya nggak terlalu naik turun ya, tapi ya tetap ekstrim juga, ada belokan-belokan gitu ya teman-teman. Jalannya juga sama ya, kecilnya sama seperti dari Pangalengan ke Rancabuaya. Nah kalau dari Rancabuaya ke Santolo sampai ke Sayanggelang itu jalannya bagus banget teman-teman. Nah dari Sayanggelang juga kalau mau ke Pangandaran bisa teman-teman, hanya 4 jam. Jalannya itu bagus banget, jalannya itu lebar gitu ya. Kalau ini, nah ini kebetulan saya udah dapat apotek ya teman-teman, jadi kita beli obat dulu buat suami saya gitu ya. Lalu setelah beli obat saya lanjut lagi perjalanan. Nah kita kembali ya, kita lanjut ya. Nah dan kalau dari Pangalengan ke Rancabali itu, wah kita nggak bosan-bosannya gitu ya, mata kita pokoknya kenyang deh dengan dengan pemandangan hamparan kebun teh ya.
Tapi jalannya itu bener-bener ekstrim teman-teman, jadi harus hati-hati banget gitu ya. Naik turunnya, terus belokan-belokannya itu kayak ular gitulah, gitu, kayak ular melilit-lilit gitu. Kalau ini sih nggak terlalu naik turun gitu ya. Belokannya juga nggak terlalu ekstrim gitu ya. Cuman ya tetap di sini itu ya jalannya itu masuknya sekitar masuk 2 mobil lah ya, bisa mobil gede. Lagian kalau lewat Cikajang itu banyak mobil bukan kol ya, minibus gitu ya. Jadi ada angkutannya juga gitu ya teman-teman. Cuman ya pemandangannya ya gini ya, hutan gitu-gitu, nggak terlalu kayak dari Pangalengan ke Ranca Bali gitu ya. Jadi hamparan kebun tehnya itu panjang banget gitu ya. Kalau ke sini paling ada curug gitu ya. Curug juga cuma satu. Kalau di sepanjang jalan dari Pangalengan itu curugnya banyak gitu ya. Air terjun maksudnya. Terus jalannya itu ya gitu sama gitu, ada yang rusak-rusak gitulah sedikit gitu ya, ada yang rusak-rusak gitu, tapi nggak banyak sih. Ya bagusan jalanan daerah saya sih ya, yang mau ke gunung itu bagus, itu jalannya bagus banget gitu ya. Ini enggak, ini sih kurang ini sih jalannya, udah kecil banyak yang rusak gitu, tapi nggak terlalu banyak juga sih, nggak kayak ke Ciwidey lewat Gambung ke Pangalengan itu, wah itu bener-bener ya rusaknya banyak gitu ya, lebih banyak. Kalau ini nggak terlalu sih, cuman agak jalannya agak gedean dikit gitu ya. Nah kita kalau lewat sini, lewat Cikajang, dari Sayanggelang ya, dari Santolo, pantai Santolo Sayanggelang, kita bisa bisa wisata lagi tuh, banyak ke Darajat, pokoknya banyak lah. Kan di Garut itu banyak ya tempat wisata-wisata, cuman saya ini kelamaan. Lagian kan suami saya ini ngambil resiko ya, suami saya kan dalam keadaan sakit gitu ya. Jadi saya ambil pulang aja gitu karena udah kelamaan ya. Pengennya sih kalau suami saya sehat, saya pengen mengeksplor tempat-tempat wisata di Garut juga. Cuman ya kondisi suami saya emang udah nggak memungkinkan gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan pulang dengan suami saya gitu. Nah kalau sekarang ini emang sih dari Garut itu Nagreg ya, tapi sekarang nggak lewat Nagreg loh. Jadi kita kayak lebih jauh banget gitu ya, tapi jalannya bagus, ada terowongan gitu ya, pokoknya kayak di mana gitu ya, lebih modern gitu. Nah ini saya berhenti dulu, ini ada curug ya, jadi saya mau ekspor curug dulu. Curugnya tinggi banget gitu ya, pokoknya keren banget teman-teman. Cuman curugnya itu di puncak gunung gitu, jadi saya cuman mengeksplornya dari sini tuh, lihat tuh kan, tinggi banget kan teman-teman tuh, keren kan. Nah ini curugnya, air terjun atau air terjun apa ini ya. Nah ini dari kesini tuh kan jauh banget kan. Nih saya kalau masih muda kayaknya pengen deh ya, pengen lihat gitu, cuman kayaknya jaraknya pasti jauh lah ya. Nah udah gitu saya lanjutkan lagi perjalanan saya ya. Nah ini masih di Cikajang teman-teman, ini jalannya tuh kan, jalannya bagus gini gitu ya, jalannya kayak gini segini ya teman-teman tuh. Jadi kita melintasi pegunungan gitu ya, di bawah gunung gitu. Ini sejuk banget ya, kalau di sini udaranya udah mulai sejuk gitu ya. Tapi di
Santolo, di Rancabuaya, di pokoknya di Pamengpeuk ya, daerah Pamengpeuk, Santolo, Rancabuaya. Terus Sayang Heulang juga nggak terlalu panas juga sih, jadi sedang-sedang aja gitu ya. Beda sama Pangandaran gitu. Kalau Pangandaran, kalau menurut saya sih ya, tapi emang tetap panas sih, namanya juga di daerah pantai gitu ya, cuman nggak terlalu juga sih teman-teman. Nah saya pengennya kalau ini ya, kalau waktunya ini kan dari Sayang Heulang ke Pangandaran cuma 4 jam, jalannya lebih bagus banget gitu ya. Pengen jalan sana gitu, pengen, soalnya udah lama nggak ke Pangandaran, cuman kan lihat kondisi ya. Nah jalannya seperti ini teman-teman, ya bagus juga ya sepanjang jalan. Nah ini disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang masih alami ya, pepohonan-pepohonan yang masih rindang tuh, jalannya seperti ini. Jadi jalannya itu kalau di jalan daerah saya itu masih jauh bagus gitu ya, udah lebar, jalannya bagus, nggak ada yang bolong-bolong gini ya teman-teman. Nggak tahu nih, padahal ini Cikajang gitu ya, ke tempat wisata ya mungkin tapi kurang populer gitu ya, tapi bagus gitu. Kalau menurut saya bagus banget. Wah pokoknya ini pengalaman yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa, apalagi setelah saya menjelajahi ke Sancang itu. Wah pokoknya mah pengalaman yang tak akan terlupakan gitu ya. Sangat alhamdulillah banget gitu ya, saya bisa menjelajahi sampai sejauh itu gitu ya, dengan ya resikonya seperti ini ya teman-teman. Tapi saya alhamdulillah bisa melewatinya gitu ya. Pokoknya traveling ya, traveling saya saat ini sangat puas banget gitu ya, alhamdulillah banget gitu ya. Walaupun ini menjelang bulan puasa ya, menjelang Ramadan ini kan. Nah jalannya seperti ini terus, jadi jauh banget gitu. Kalau jalan sini, jalan Cikajang, rasanya mau nyampe ke daerah Cipanas itu kayaknya jauh banget gitu ya, sampai malam gitu, sampai pulang ke rumah. Padahal dari sininya itu pagi-pagi gitu ya. Saya kan hari apa tuh ya, check out itu hari Sabtu pagi gitu ya, langsung check out jalan gitu. Tapi pulang ke rumah itu, nyampe ke rumah itu malam gitu. Nah ini jalan yang rusak ya, jadi kita ngasih buat sumbangan jalan gitu ya, karena jalannya harus diperbaiki nih teman-teman. Nah ternyata sensasinya nyetir mobil jarak jauh itu pokoknya seru banget gitu ya. Ini kan jalannya nggak terlalu nggak banyak mobil gitu ya, jadi kita nyantai gitu ya, tapi tetap harus hati-hati karena banyak belokan, tikungan, takutnya di di seberangnya ada kendaraan kan, kalau di belokan nggak kelihatan gitu ya, tetap hati-hati. Apalagi suami saya kan ini lagi sakit, jadi harus pelan-pelan. Jadi di sepanjang jalan itu kita masih gitu ya, masih kita terpuaskan dengan pemandangan-pemandangan yang masih alami gitu ya. Jadi nuansa pedesaannya itu berasa banget gitu ya teman-teman. Nah juga di sepanjang jalan itu banyak kelucuan-kelucuan gitu ya, pokoknya keseruan-keseruan gitu ya. Nah suami saya kan lagi nyetir ya, konsentrasi lihat ke depan kan, karena ini kan jalanan agak-agak ekstrim. Terus suami saya nyari-nyari kacamata gitu ya teman-teman, lucu banget gitu. Mana ya kacamata apa? Saya kan nggak bisa lihat suami saya. Taunya nempel di jidatnya di sana, kata saya itu kacamata ada di. Oh iya ya. Lalu dia pakai gitu ya.
kan lucu banget gitu ya, jadi hayang seri gitunya. Nah nya namanya juga ya lagi sakit, kalau lagi sakit kan suami saya apa namanya teh sensitif banget gitu ya. Nah suami saya harus banyak minum teman-teman, terus ya ngerokoknya tetap gitu karena suami saya emang nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Emang sempet sih berhenti tapi dia pengen ngerokok lagi ya apa-apa dah, soalnya ya nggak bisa dilarang-larang gitu kan, karena suami saya nggak suka cerewet gitu ya, istri yang cerewet gitu teman-teman. Jadi bawa enjoy aja selama nggak ada masalah, karena masalahnya suami saya pokoknya bagus lah, paru-paru, jantung, apa-apa, cuman ya itu kendalanya dari prostat dan ada batu ginjal gitu. Sekarang itu menjalani operasi yang mau ke 5 kali gitu ya, jadi ada batu ginjal lagi, ada batu ginjal lagi gitu ya. Mungkin udah seperti itu, mudah-mudahan minta doanya, mudah-mudahan ini operasi yang terakhir nanti ya, nggak ada operasi-operasi lagi gitu ya teman-teman, doain ya biar saya bisa jalan-jalan dengan suami, apa menjelajahi yang belum saya tahu gitu ya, karena kalau sendiri kan nggak mungkin ninggalin suami sakit gitu ya, nggak enak, harus dengan suami gitu ya biar lebih asik gitu ya teman-teman. Dan kebetulan saya belum apa namanya teh melakukan perjalanan jauh sampai ke sini gitu ya, sampai seperti ini baru sekarang ini, dan juga ini menjelang bulan suci Ramadan gitu ya, jadi sekalian gitu ya kan, nanti kita kalau berpuasa jadi kita fokus nanti apa, kita puasa menahan lapar, menahan hawa nafsu gitu ya, menahan semuanya gitu ya. Nah kalau menahan hawa nafsu saya udah biasa gitu ya, karena ya kan udah berpuluh-puluh tahun gitu ya kan suami saya sakit, alhamdulillah gitu ya. Menahan lapar juga saya puasa Senin Kemis juga apa suka gitu ya, jadi udah terlatih lah, nggak terlalu gimana gitu ya. Nah yang susah itu menahan hawa nafsu, tapi saya alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah banget gitu ya, karena kan kalau perempuan yang nggak kepikiran ke yang lain-lain lah, apalagi kita difokuskan dengan kesibukan itu udah lupa gitu ya. Nah ini refreshing ya, walaupun pulangnya itu ya itu teman-teman kan, jadi itu ya cerita ya, kita jadi cerita nih. Nah ini jalannya seperti ini teman-teman, ini udah agak bagusan ya, jadi nggak ada terlalu turun naik gitu ya teman-teman. Tapi ini mobil udah mulai banyak ya, udah gede-gede gitu ya, jadi kita harus bener-bener hati-hati gitu ya, apalagi ini jalannya di pinggirnya agak-agak jurang-jurang gitu ya, jadi kita tetap harus hati-hati ya teman-teman. Nah kembali ya ke cerita saya. Nah saya itu kan waktu itu pas pulang itu kan suami itu merasa sakit banget gitu kan, apa, jadi dia kalau pipisnya itu sakit banget, padahal dia udah menjalani operasi ya dulu itu, apa, waktu di Hasan Sadikin operasinya itu di Black ya, itunya sama ya nggak tahu lah, pokoknya operasi total aja. Nah udah gitu kan diperiksa lagi ke waktu itu di Hasan Sadikin, terus ke Hermina lagi. Nah kan biasa dokter suami saya itu dokter Steven ya. Nah kata dokter Steven itu harus menjalani operasi lagi karena ada batu 2 cm. Nah saya ini dong bingung karena baru dioperasi, terus waktu dioperasi itu selesai dioperasi kan dalam rangka pemulihan itu lama banget gitu ya. Nah ini ada truk yang lawan arah gitu ya, nggak tahu mogok nggak tahu apa, jadi saya harus berhenti dulu ya teman-teman. Jadi
harus nunggu mobil yang berlawanan ke maju dulu gitu, nanti kita dikasih masuk gitu. Setelah itu apa entah jedanya berapa menit gitu ya, ya lumayan lama lah. Jadi mungkin mobilnya mogok gitu ya teman-teman. Nah kita lanjut ya. Jadi saya teh heran, terus saya bilang kan ke dokternya, apalagi kan lagi pandemi, lagi covid gitu ya, ke rumah sakit itu agak-agak risih gimana gitu, walaupun sekarang udah nggak terlalu sih, cuman ya tetap aja gitu. Terus kenapa gitu kan baru dioperasi, masa harus dioperasi lagi, karena suami saya itu kan kadang tensinya suka naik gitu ya, suka naik turun, namanya juga usia gitu ya. Terus kan kalau udah dioperasi kan dia itu sakit gitu ya, karena apalagi kalau ada di bedah gitu ya, perutnya keringnya itu susah, karena sembuhnya itu susah, karena kan pakai kateter air pipisnya, jadi kebasahin terus, jadi lama gitu sembuhnya. Bukannya saya enggak ini gitu, bukannya saya trauma gitu, cuman kok masa sih harus dioperasi lagi. Saya nggak setuju gitu ya, kata dok. Enggak ah dok, harus ada persetujuan kan dari keluarga. Terus kan kalau selama pandemi itu nggak boleh, kalau sakit di rumah sakit itu nggak boleh ada yang nengok, walaupun saudara, walaupun siapa. Yang nunggu harus satu orang kan. Apa ya, spontan kan saya istrinya gitu ya. Kadang giliran sama anak laki-laki saya. Anak saya yang perempuan kan kerja gitu ya, ngurusin kerjaan kan, anak perempuan saya yang ngebiayain, ya dari mana gitu ya kan, kalau suami saya sakit ya biaya dari, ya harus ada yang nyari uang kan, anak perempuan saya. Jadi kata saya teh ke dokter teh, saya teh nggak ikut aja, udah bilang ke dokter, dok kalau bisa mah jangan dioperasi lagi, kata saya teh. Udah pakai obat aja, soalnya kan kalau di rumah sakit apa namanya teh, yang nunggu saya kadang, waktu itu saya juga sakit ya, vertigo. Saya suka apa, kalau kelamaan saya juga kadang waktu itu kurang enak badan gitu. Terus yang laki-laki sekarang kerja gitu ya, jadi yang nunggunya spontan kan saya aja gitu, yang perempuan kerja, yang laki-laki juga kerja gitu. Ya nggak bisa bu, kata dokter. oh Enggak aja saya teh ya, nggak di ini. Udah gitu pas udah lama aja nggak ke rumah sakit, udah jangan ke rumah sakit lagi, kata saya teh gitu, kata suami bismillah weh, udah akan sembuh, yang penting banyak minum, kata saya teh. Bapak banyak minum, pokoknya sehari 2 liter harus banyak minum, jangan minum kopi gitu ya. Kalau saya ya ngopi karena saya sehat, karena saya kan kalau udah capek udah ini di minum kopi jadi segar lagi, jadi kerja enak lagi gitu ya. Kalau nggak apa-apa, kalau jadi obat kan nggak apa-apa, tapi asal jangan keseringan. Kalau suami saya kan nggak boleh gitu, kata dokter. Ngerokok juga sebetulnya nggak boleh berhenti, cuman kan susah gitu ya, paling dikurangi gitu ya. Nah udah gitu udah lama waktu itu nggak ke rumah sakit lagi, udah takut dioperasi lagi saya teh ya, udah trauma gitu. Nah kemarin suami saya sakit, pulang dari sini, udah bulan puasa tuh, suami saya sakit lagi, sakit katanya. Tapi saya teh kan banyak kerjaan ya di rumah teh, waduh kerjaan teh numpuk ya, karena saya nggak punya pembantu ya. Jadi semuanya sama saya yang ngerjain, karena anak laki-laki saya kerja gitu kan. Kalau anak perempuan saya udah punya rumah sendiri tuh ya. Nah jadi yang tinggal di rumah kan saya, suami saya, anak saya. Nah anak saya kan kerja gitu ya, spontan saya di rumah kan kerja sendiri, karena saya nggak pakai ART ya, asisten rumah tangga gitu, udah cuma bertiga gitu. Ya tetap aja kan kerjaan banyak gitu, ibu rumah tangga gitu, jangan dianggap enteng, tetap kan kerjaan 24 jam gitu ya, apalagi ibu rumah tangga. Cuman kan saya udah biasa gitu, dari dulu juga kerja, jadi emang saya harus
banyak kerja gitu ya. Nah udah gitu suami saya katanya kuat sendiri, kuat aja dia naik mobil sendiri ke rumah sakit. Terus udah gitu ditelepon sama suami saya, "Ma kesini," katanya. "Ini kata dokter harus kesini, nggak boleh sendiri," katanya. Saya teh nyusul aja ke sana ke rumah sakit, ya udah deket gitu ya ke Hermina. Nyusul. Terus dokter marah-marah ke saya, Ibu gimana sih, ini Bapak udah 5 cm katanya itu apa batu ginjalnya kemarin baru 2 cm, sekarang udah naik Bapak udah 5 cm. Kenapa Ibu kemarin nggak nyetujuin gitu, nggak nanda tangan? Ya Dok, saya bingung kan baru ini baru dioperasi, masa harus dioperasi lagi, kasihan kan Dok gitu. Kan saya udah bilang Dok harusnya pakai obat, ya kalau bisa pakai obat, nggak ada operasi lagi, biarin obat seumur hidup juga, yang penting nggak ada operasi lagi gitu. Ibu kan Ibu tahu katanya, kata dokter itu kemarin kan Bapak pakai obat, pakai pil kan, dikasih pil, dia alergi ya. Jadi suami saya itu ya itu sayangnya, jadi kalau minum obat itu kulitnya itu melepuh, ya itu diopname lagi sama seminggu gitu ya di rumah sakit karena kulitnya alergi melepuh nggak kuat gitu. Ya terpaksa Ibu, kasihan ini Bapak udah terlambat loh Bu, ini sekarang udah terlambat, udah 5 cm. Ini kan mengingat usia Bapak, jadi operasinya nggak bisa sekali, kalau masih 2 cm sih masih katanya, kalau sekarang nggak tahu berapa kali kata dokter. Ibu ini harus nyetujuin, masa nggak ada kata dokter, udah nggak, karena Bapak nggak ini kulitnya alergi gitu ya. Ya udah saya tanda tangan aja. Nah pas bulan puasa kan baru pasang kateter ya, karena kenapa nggak jadi kata saya teh, mungkin tensinya nggak turun mungkin ya, karena ya kan bahaya juga sih ya kalau ini kan harus kondisinya harus lagi bagus, karena takutnya ya resikonya besar ya, takut gimana gitu. Akhirnya kan menjalani operasinya sesudah ya kemarin, baru pulang kemarin ya, tapi masih ada operasi lagi gitu ya. Nah cerita lagi ya, jadi tadinya sih saya mau ke Pangalengannya itu karena kondisi suami saya lagi sakit gitu ya. Tadinya itu saya mau sama mama saya, karena mama saya itu dengan saya itu suka banget gitu ya, suka banget off-road gitu ya, off-road jauh gitu ya. Kemarin kan saya ada sama mama saya ke Stone Garden naik motor. Nah saya itu sama mama saya itu mau ke Ciwidey itu ke Pangalengan, mau naik motor lagi karena mama saya pengen banget gitu ya, kan mama saya itu udah tua juga strong ya, kuat, mama saya nggak ada penyakit alhamdulillah gitu. Jadi saya berani bawa naik motor sama mama saya, walaupun mama saya kan paling berhentinya kalau mama saya ngantuk, kan namanya juga orang tua ya, kadang suka ngantuk di jalan kan, ya nggak apa-apa gitu, karena nggak terburu-buru juga sih, bisa berhenti dulu gitu ya, makan dulu gitu ya di jalan, berhenti gitu. Nah tapi suami saya kan harus bilang dulu ya, harus izin ke suami. Nah suami saya pengen ikut gitu, pengen ikut katanya, pengen jalan-jalan, tapi kan kata saya itu kan Bapak lagi sakit, nanti parah gitu pulangnya, kan Bapak nggak ini gitu, nggak kuat naik mobil jauh gitu. Enggak lah bisa katanya gitu, udah pengen gitu, ya udahlah. Terus saya bilang lagi ke mama saya, Mah ya udah tuh orang pakai mobil itu kata saya, suami mama saya bilangnya Encep ya ke suami saya, Encep mau badai ngiring mau ikut, jadi
udah weh mama bawa Pak Adang, bawa suami mama ya. Jadi kita naik mobil aja berempat katanya. Kan kalau naik motor kan cuma berdua. Jadi kan bapak saya kan bapak ini ya, bapak tiri saya kan eh, pensiunan polisi gitu ya. Jadi dia udah kuat gitu ya, udah bisa kalaupun mama saya pergi lama juga udah bisa masak sendiri, udah biasalah kalau polisi udah mandiri gitu ya, udah bisa ini gak apa-apa gitu ya. Kalau pengen jalan-jalan dengan saya gitu, diizinin gitu ya bapak saya itu. Nah udah begitu, udah. Nah ini suami saya nyari-nyari kacamata ini, pada ada di kepalanya gitu kan, lucu gitu ya. Saya kan nggak lihat gitu, nggak lihat dia cari-cari kemana, emang di mana gitu ya, kok bisa hilang gitu. Taunya ada di kepalanya gitu kan, lucu gitu ya, keserian gitu ya. Nah terus lanjut ya, udah gitu bilang, oh iya atuh mama subuh-subuh sama Pak Adang siap-siap ya. Terus saya bilang ke suami, Pak nyanggus tuh kata saya teh udah sama Pak Adang sama suami mama sama bapak saya gitu ikut ya nggak apa-apa. Pas pagi-pagi nelpon mama saya teh subuh teh ya udah sholat teh, hayu cenah ieu mama sama bapak udah siap. Terus suami saya kemana lah ke Cilegrang gitu, jemput ke Cilegrang banget, jemput mama saya. Patung atuh katanya, malu nggak enak ya pengen berdua. Kemarin kan ngizinin, ya ampun bapak. Terus saya nelpon lagi, mak izin malu katanya kalau sama mama sama bapak ya udahlah, kata mama sama bapak ya udah tuh nggak apa-apa, nggak jadi ya udah nggak apa-apa kata mama saya teh. Udah maluin kata saya teh, encepna isineun gitu. Nya teu naon atuh cek si mama teh. Kewek deui gitu. Ya udah kita pergi aja gitu ya. Berdua gitu, udah suami saya kan pengen berdua gitu. Nah di jalan itu emang ya kondisinya emang lagi sakit gitu ya, itu kan resiko saya gitu ya. Jadi nggak maksimal gitu ya, beda kan namanya juga lagi sakit gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah gitu ya, saya bisa menjelajahi banyak tempat ini, sangat alhamdulillah banget gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya dengan mama saya kayaknya nggak nyampe ke Ranca Bali gitu ya, paling dari Ciwidey ke Pangalengan terus nginep gitu ya semalam mungkin, udah pulang gitu, nggak sampai karena naik motor kan, nggak ini juga kan berdua sama mama. Kalau sendiri sih bisa gitu ya, karena takutnya tidur di jalan gitu. Mama saya suka enggak padahal dia tidur. Beda kan nyetirannya kalau naik motor agak-agak galeongan gitu ya teman-teman. Takutnya ya gimana ya, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya teman-teman. Tapi mama saya itu emang seperti saya sih, kuat gitu ya. Karena alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah banget gitu, saya diberi kesehatan ya, diberi rezeki yang paling berharga alhamdulillah gitu ya. Enggak, sama mama saya juga alhamdulillah dikasih kesehatan, rezeki sehat itu rezeki yang paling berharga gitu ya. Ya kadang sakit paling pilek batuk juga jarang gitu ya, karena ya kita banyak minum, banyak jaga pola makan lah ya. Apalagi jangan makan jaga pola makan, apalagi jangan makan batu koralnya simet ngabodor cenanya gitu teman-teman ceritanya teh. Nah saya kan suka naik motor jauh itu ketimbang mobil, jadi saya baru ini nyetir jauh gitu ya. Saya juga naik mobil itu makanya saya pengen nyetir yang jarak jauh itu, pengen
ngelancarin lagi karena saya udah biasa naik motor gitu, karena kerja juga saya enakan naik motor karena kan di Bandung gitu macetnya ya ampun gitu, mau nyampe kapan gitu, kapan nyampainya. Kalau kerja kan perusahaan nggak mau tahu gitu kita eh, terlambat, macet terus nggak mau tahu gitu. Jadi kita eh, ngejar waktu ya pakai motor gitu ya teman-teman. Jadi kadang saya waktu kerja itu 4 tempat gitu, saat ke Cimahi, ke Lembang gitu, naik motor ke Cimahi, ke Lembang, ke Padalarang gitu. Jadi udah biasa jauh gitu, jadi udah enak aja, apalagi sendiri gitu ya, ringan gitu. Tapi kalau sama mama saya juga nggak apa-apa, berhenti aja dan nggak terburu-buru waktu juga sih, karena ini namanya juga piknik ya gitu. Ya saya mah udah biasa papanasan gitu ya dulunya. Lagian kalau kerja standby juga ya di toko misalnya, waktu di Borma itu pengalaman ya. Jadi kerja di Borma juga eh, yang mm, yang mobile nggak mobile gitu ya, di satu tempat juga kalau misalnya lagi sepi juga pegel gitunya, cangkel waktu pulang teh ya lama gitu ya. Mendingan gitu ya, berapa tempat jadi nggak kerasa waktu teh gitu. Kecuali kalau lagi bulan puasa itu di Borma itu ya ampun capeknya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi bulan puasa itu kan laku banget gitu ya. Depstore itu supermarket. Jadi 8 jam itu lari sana lari sini gitu, apalagi BA ya, BA nggak ada orang gitu kan. Kalau BA kan di counter ya, nggak boleh keluar dari counter gitu, counter kosmetik. Jadi dari susu dari ujung sampai ujung obat ya kita harus ngelayanin gitu ya, yang konsumen perlukan. Kita bukan produk kita aja kalau di toko kok, harus dari produk Bormanya juga kita harus ngelayanin mau apa. Makanya kalau BA-nya 1 orang misalnya ada yang sakit, kalau 3 orang sih bisa kebantu-bantu gitu ya. Kalau saya misalnya giliran pas masuk saya sendiri gitu, asa pakepuk pisan gitunya, asal lompatan ke sana, wah beli ini beli beli kayu putih, beli obat ini, beli susu, beli produk pon, beli olai, beli apa. Saya tetap harus melayanin konsumen gitu, tetap bukan audio aja gitu ya. Tapi saya udah punya pelanggan sendiri gitu ya, karena kita namanya juga marketing ya, jadi kita harus di samping produknya harus bagus, terus kita kan harus pendekatan dengan konsumennya harus benar-benar gitu ya, harus benar-benar konsumennya itu terpuaskan dengan produk kita gitu ya teman-teman. Tapi ya itu walaupun capek ya terbayarkan, jadi gajinya kita dapat insentif gede gitu ya. Tapi ya tetap nggak bisa ini soalnya kalau kerja di Depstore itu paling nggak boleh libur Sabtu Minggu gitu ya, itu nggak boleh banget gitu, wah nggak boleh pokoknya. Kita liburnya itu dari Senin sampai Jumat, jadi giliran gitu ya. Jadi setoko teh giliran, ada yang liburnya Senin, Selasa, Rabu gitu. Dan tapi kan banyak yang dulu sebelum pakai jilbab ya, BA katanya gini-gini. Padahal kan BA itu beauty advisor ya, nggak ngelayanin laki-laki sih ya. Kebanyakan konsumen kita kan perempuan, mana ada laki-laki beli lipstik, kan nggak ada gitu ya. Tapi kan banyak yang netizen yang gitulah. Ya mungkin melihat kita cantik gitu ya, mungkin cantik kan, kadang saya dibilangnya nggak nyangka saya BA, nyangkanya ini pekerja
bank katanya gitu. Terus ada yang ya gitulah, sebelum pakai jilbab itu ya mungkin pastilah itu. Padahal boro-boro yang namanya kerja itu ya, pulang kerja teh kaki teh asa kumaha gitunya, 8 jam berdiri gitu ya, jalan sana jalan sini. Ya spontan pulang kerja mah capeknya, capek pengen istirahat gitu, pengen gebluk gitu diistirahatin, badan teh capek banget gitu, namanya juga kerja. Nggak ada ya kerja yang nggak capek gitu. Jadi dia dunia saya itu ya sholat, ibadah, kerja, eh, pulang istirahat ya gitu aja gitu tiap hari teh gitu ya, pulang ke rumah besok kerja lagi, pulang ke rumah kerja lagi gitu. Ya kalau orang berpandangan seperti itu nggak usah ditanggapin juga gitu ya, nggak usah dipikirin juga buat apa gitu, nggak penting juga. Yang penting kita berbuat baik dan tidak seperti yang orang itu tuduhkan gitu ya. Seorang nabi aja ada aja yang menghujat gitu ya, apalagi kita hanya manusia biasa. Tapi nggak apa-apa, mungkin dia belum ngerasain kerja kayak gimana, cari uang kayak gimana gitu ya. Kalau udah tahu cari uang kayak gimana mungkin diem gitu ya. Nah jalannya seperti ini teman-teman. Nah jadi bagus kan, tuh lihat kan, ini sejuk banget teman-teman, ini nggak nyampe, belum nyampe gitunya. Nah jadi si ini udah mau ke perkebunan teh gitu ya. Nah saya di perkebunan teh, adalah sedikit perkebunan tehnya gitu ya, nggak banyak gitu. Nah jalannya gini kan datar, jadi ada plus minusnya ya teman-teman. Jadi kalau lewat Pangalengan ke Rancabuaya itu cepet ya, nggak lama gitu ya. Cuman ya itu turun naik dan belok-beloknya itu kayak zigzag gitu ya jalannya. Nah kalau ini lurus gini, nggak terlalu turun naik, nggak terlalu belok-belok gitu, nggak terlalu ekstrim lah. Cuman ya itu jauh gitu. Cuman lebih jauh lagi dari Pangandaran ke Bandung ya. Gitu teman-teman. Nah berhubung ini jalannya lama ya, jadi teman-teman ini mah sambil cerita aja ya. Soalnya kan ini nggak tahu saya juga ini jalan apa. Yang penting ini lewat ngikutin Google Map aja ya. Jadi kita ngikutin Google Map aja ya, mau ke arah Bandung gitu ya. Nah kita lanjut ya. Pengalaman waktu saya kerja, kan saya 8 tahun ya jadi beauty advisor, jadi BA. Nah terus pas dapat THR itu apa coba, pas dapat THR itu saya 2 hari mau lebaran, mau beli baju gimana gerak teman-temannya. Terus pas liburnya itu kalau di Depstore ya, tapi kalau di toko-toko kayak di Pasar Andir, di Kings gitu ya, paling liburnya dari 2 hari sebelum lebaran, semingguan lah. Tapi nggak bisa kalau di Depstore ya, kayak di Gria, di Borma itu malam takbiran aja kita masih kerja teman-teman. Malam takbiran bayangin, apalagi kalau shift kebagian shift siang ya, masuk jam 2 pulang jam 10. Suka sedih gitu ya kalau ada yang takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mah ngumpul gitu ya, tapi saya udah mau mudik gimana gitu ya, udah emang orang sana gitu ya, orang Cilengkang. Mau mudik gimana, dah saya jelas itu udah pulang kampung gitunya, udah emang di kampung saya gitu ya. Jadi ya tetap aja gitu, kangen banget gitu ya dengar suara takbir, denger aja, bisa denger aja gitu ya. Suka sedih kalau denger takbir berkumandang itu, pokoknya sedih banget gitu ya. Nah udah gitu pas lebaran kedua itu udah harus masuk. Lebaran pertama kita liburnya lebaran pertama, lebaran kedua itu harus masuk, tapi tetap dikasih cuti, tapi nggak boleh pas sesudah lebaran.
karena ya konsumennya lagi rame gitu, apalagi pas mau takbiran sebelum, pokoknya pas bulan puasa juga nggak boleh, mau menjelang lebar seminggu mau lebaran juga nggak boleh libur, karena ya lagi rame, kalau lagi rame nggak boleh libur, soalnya kan sibuk kan gitu teman-teman. Ya kita harus ngikutin peraturan kerja dong gitu ya, harus profesional gitu teman-teman. Ya tetap ibadah mah ya, sholat lagi kerja juga biasa kan, sholat kan gak apa-apa, sama aja itu juga ibadah gitu teman-teman, alhamdulillah. Nah kalau pas kita buka puasanya pas shift siang ya, pasti kan kita buka puasanya di tempat kerja kan, kita nggak boleh keluar teman-teman, nggak boleh keluar counter ya, nggak boleh keluar dari area Borma gitu ya, karena ada security-nya, ada CCTV. Jadi yang boleh keluar itu satu orang nitip, jadi kita nitip atau sama security di apa, atau sama pegawai Bormanya mau menitip apa gitu, nasi padang apa, kolak nawon gitunya. Ada banyak sih di depan Borma itu, banyak buat tajil-tajil yang gitu, yang jualan banyak banget alhamdulillah gitu ya, yang jualan kita jadi banyak banyak pilihan gitu, pilihan makanan gitu ya. Pokoknya alhamdulillah banget itu bulan puasa itu, pokoknya kenangannya itu pokoknya mah nikmat banget gitu ya. Puasanya itu bulan puasanya itu berasa banget gitu ya kalau lagi kerja gitu ya, jadi gak kerasa waktu teh gitu ya teman-teman. Nah pas bukanya juga giliran teman-teman, jadi tetap aja kalau pas adzan itu kan mungkin ada yang bukan muslim gitu ya, pokoknya ada aja sih, tapi nggak terlalu banyak kalau lagi adzan maghrib. Jadi tetap kita harus ngelayanin sambil buka puasa di counter aja gitu, boleh makan, tapi kalau bukan bulan puasa itu nggak boleh kena SP gitu ya, nggak boleh makan di tempat kerja, apalagi makan permen aja udah kena SP, nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Tetap waktunya makan, waktunya istirahat gitu ya, ada istirahat kan, setengah jam istirahatnya juga. Nah ini jadi saya berhenti dulu di perkebunannya teh ini, di sini ini perkebunan tehnya ya, ini masih di Cikajang gitu ya. Tuh lihat kan, keren kan. Jadi saya berhenti dulu di sini teman-teman. Masya Allah, subhanallah, tuh ketemu lagi dengan perkebunan teh. Pokoknya keren banget teman-teman. Tapi perkebunan tehnya juga kalau di daerah ini Cikajang ya cuman segini ya, sedikit ya teman-teman. Lalu setelah itu kita lanjut lagi perjalanan saya pulang ya. Nah kita lanjut ya cerita pengalaman saya waktu kerja. Nah tapi kalau shift malam nggak bisa tarawehan teman-teman, suka sedih gitu ya kan, seminggu ya, jadi seminggu siang, seminggu si pagi. Kalau si pagi kan masuknya 7:30, pulangnya 3:30. Kalau shift siang masuknya 1:30, pulangnya 9:30 gitu ya, pokoknya 8 jam aja. Nah sedihnya nggak bisa tarawehan seminggu, tapi ya sholatnya tetap kan ada musola gitu ya, udah sholat ya kerja lagi gitu. Ya tarawehnya pasti pagi aja gitu ya, jadi nggak lengkap sih kalau kerja gitu ya, karena terikat gitu ya. Nah ini udah nyampe ke mau nagreg ya, Leles gitu. Jalannya ini saya baru kesini ya, udah bagus, ini jalannya udah lebar gitu ya teman-teman. Pokoknya jalannya udah bagus banget, beda sama dulu karena udah lama ya saya nggak ke daerah Garut gitu ya, udah lama banget gitu ya. Ini alhamdulillah pokoknya keren banget nih. Cuman ya itu agak dibelok-belok gitu ya, jadi kita nggak melewati tanjakan nagreg lagi, jadi nggak tahu kemana gitu. Pokoknya asal lebih keliling gitu, lebih nguriling gitunya. Pokoknya asal lebih jauh gitu ya.
cuman jalannya itu bagus. Mungkin kenapa pemerintah dibikin gini, karena mungkin ini daerah macet gitu ya, apalagi di tanjakan Nagreg itu banyak ya, rawan lah ya, karena itu tanjakan kan, banyak kecelakaan gitu ya. Makanya jalannya di seperti iniin mungkin biar aman ya, biar biar nggak banyak kecelakaan gitu. Bagus juga sih, cuman ya lumayan agak jauh gitu ya teman-teman. Nah, saya pas di daerah Cicalengkanya udah mulai padat merayap ya, udah mulai macet pemirsa. Karena ini kan hari Sabtu ya, malam Minggu. Kebetulan saya udah nyampe ke Cicalengkanya itu pas mau malam ya, mau maghrib gitu ya. Ini macet banget. Nah, ini ada jalan ini teman-teman sekarang. Bagus kan, keren. Gak tahu nah ini apa namanya, terowongan apa gitu ya. Pokoknya ini keren banget, kayak di luar negeri gitu ya. Pokoknya mantap ya. Garut keren gitu ya, keren abis. Ada jalan ini. Kayak di mana gitu ya. Alhamdulillah ya. Pokoknya jalanan nggak terlalu macet sih di sini, enak gitu ya, nyetirnya juga leluasa gitunya. Kalau lagi macet, aduh, ya harus banyak sabar ya. Namanya juga jalan raya ya, gitu teman-teman. Alhamdulillah banget, akhirnya udah mau nyampe teman-teman ya. Kita tadi berhenti dulu ya, makan dulu gitu ya, terus sholat dulu di musola gitu ya, terus lanjut lagi gitu. Alhamdulillah pas nyampe juga gitu ya, tapi agak maleman karena ini ya jalannya ya gini gitu ya. Jalannya bagus tapi jadi lumayan makan waktu juga sih, tapi alhamdulillah jadi saya tahu gitu ya jalan sini. Sekarang sebagus seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, coba kalau yang waktunya banyak gitu ya, bisa dari Garut itu bisa banyak menjelajahi tempat-tempat yang lain lagi gitu teman-teman gitu. Tapi saya segini juga udah alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Nah, dulu kan nggak ada jalan seperti ini, nggak ada. Jadi ya Garut Nagreg aja gitu ya, Cicalengka Nagreg, tanjakan turunan gitu ya kalau dari Bandung. Sekarang udah mulai keren banget gitu ya. Nah, sebentar lagi mau nyampe Cicalengka ya. Nah, ini masih jalanan masih kondusif ya, nggak terlalu macet gitu ya. Nah, untuk selanjutnya saya mau video-video saya ya, mau upload video-video saya. Jadi sebelum bulan puasa itu, nah setelah pulang dari sini nggak terlalu lama sih, mungkin 4 hari berikutnya saya makan di rumah makan Tepian Rasa ya. Nanti saya upload videonya ya. Nah, sesudah itu, nah ini udah mulai macet nih ya. Ini di kayaknya di Nagreg gitu ya. Ya di Nagreg yang mau ke Cicalengka, cuman jalannya bukan di tanjakan gitu ya. Gak tahu jalan apa ini teh. Nah, setelah itu waktu bulan puasa saya buka bersama sambil peresmian food court adiknya suami saya ya, adik ipar saya dicampurin. Alhamdulillah banget gitu ya. Lalu selanjutnya saya buka bersama juga dengan keluarga saya di Grandia Hotel ya. Nah, sudah itu pas lebarannya saya ngumpul dengan keluarga suami saya. Jadi saya belum upload ini, banyak banget teman-teman, banyak banget. Masya Allah. Karena yaitu berhubung saya kan
ya apa, ngurus-ngurus, ya ngurus-ngurus itulah, ngurus-ngurus rumah, ngurus-ngurus ya, yang paling sibuknya mah yaitu jadi pas suami sakit kan kita harus kontrol terus, check up dulu gitu ya, kondisi suaminya dulu gitu ya, spontan tertunda gitu ya semuanya, apa-apa tertunda gitu karena ya diutamakan kan suami dulu gitu ya. Itu mah sudah jelas kewajiban seorang istri ya. Nah ini jalan udah mulai macet ya. Ini mau ke KHT Ranca Ekek ya. Ini masih Cicalengka. Nah ini ada kenangan lagi nih. Ini mau melewati di depan ya. Mau melewati tempat kerja saya dulu di Juhas. Juhas itu di sini Cicalengka. Jadi perbatasan Ranca Ekek ke Cicalengka ya. Nah di daerah sini. Jadi saya punya pengalaman menjahit juga di Garmen Juhas ya, Ranca Ekek. Nah selama 2 tahun di sini sebelum saya jadi BE. Nah beda ya, kalau kerja di Juhas itu bukan marketing kan ya, jadi kita konsentrasi menjahit ya. Jadi kalau lagi ngejahit itu jempling gitu ya, konsentrasi semua gitu ya. Jadi yang lucunya itu saya pengalaman kerja waktu ngejahit itu banyakan ngantuk ya, ngantuk gitu. Kalau apalagi kalau si pagi gitu takut kesiangan, akhirnya susah tidur gitu ya malamnya. Makanya kalau lagi kerja kalau kurang tidur ya itu, jadi kalau istirahat itu benar-benar harus maksimal ya kalau lagi kerja gitu. Jadi saya takut kesiangan gitu ya, jadi susah tidur gitu teman-teman. Nah kalau tahajud dulu baru bisa gitu, baru bisa tidur sebentar udah harus mau berangkat gitu ya, pagi-pagi banget kalau si pagi gitu ya. Nah apalagi kalau peralihan shift ya, udah pulang malam paginya harus berangkat lagi, makanya itu jarang tidurnya, sedikit banget gitu ya teman-teman. Makanya kalau ngantuk saya wudhu gitu, banyakan ke kamar mandi wudhu dulu biar segar lagi gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah selama pengalaman saya kerja itu di tempat kerja ya biasa kan ya, kalau kita waktu kerja banyak alasan, banyak melawan, banyak pokoknya agak-agak bandel gitu ya. Kadang-kadang suka kompakan kan perusahaan itu, teman-teman juga kalau gak nyaman sama kita kan suka dicuekin gitu. Terus suka ada yang laporan ke perusahaan bahwa orang tersebut itu gini kurang bersosialisasinya agak ribet gitu. Kasihan banget gitu, tapi saya nggak alhamdulillah nggak seperti itu. Ini teman-teman ya, alhamdulillah saya kalau kerja konsisten, makanya nggak ada masalah gitu ya. Saya keluarnya nggak, emang masih dibutuhin sama perusahaan, cuman saya ya harus memperpanjang kontrak. Cuman saya kan suami sering sakit-sakitan, makanya saya keluar gitu ya kerja. Jadi udah waktunya ngurus suami, karena anak saya udah kerja gitu. Alhamdulillah udah bisa ngebiayain orang tua gitu ya. Alhamdulillah banget punya anak yang solehah, juga menantu saya baik banget gitu ya, sama ya sayang pada orang tua gitu. Alhamdulillah banget. Yang laki-laki juga sama gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau di tempat kerja itu kalau orangnya gini kerjanya kurang bagus, dicuekin, akhirnya gajinya sedikit, keluar aja sendiri gitu. Jadi nggak dikeluarin gitu ya teman-teman. Nah itulah pengalaman saya waktu kerja gitu ya, waktu dulu. Nah ada lagi pengalaman saya di sini pas di Cileunyi. Saya itu kan biasanya kan karena saya nggak tahu, baru kesini gitu. Biasanya kan kalau mau ke arah Cibiru gitu ya,
bukan ke tol. Jadi kita belok kiri dulu. Nah saya karena jalannya macet, terus di belakang tidit-tidit gitu ya, karena ini kan malam minggu macet ya, jadi saya belok aja gitu ya, nggak lihat petunjuk arah gitu. Lihat cuman kecil, Cibiru gitu ya di sana, cuman kecil, kirain teh ke sana, jadi ini mah langsung aja ke tol. Jadi saya nggak, jadi lebih keliling gitu ya, jadi saya masuk tol dulu, jadi keluar dari Buah Batu lalu putar lagi ke Cilengkrang gitu. Jadi lebih jauh, cuman nggak, kalau lewat tol kan nggak macet. Tapi ada bagusnya juga sih, karena kalau kan ini malam minggu ya, jadi di daerah Cinunuk itu dari Cibiru ke Cileunyi itu macet karena yaitu malam minggu. Jadi saya kalau lewat tol kan nggak macet, tapi keluar dari Buah Batu juga agak sedikit macet sih, jadi lebih jauh lagi gitu teman-teman, karena yaitu emang sudah terjadinya begini mungkin ya. Kan saya juga baru lewat sini lagi, jadi nggak tahu jalannya udah seperti ini gitu ya, udah lebih bagus karena ini macetnya jadi nggak terlalu macet banget kayak dulu gitu ya. Dan kebetulan juga waktu saya nyasar ke tol ya, masuk tol Buah Batu, masuk tol, ini baterainya habis, udah lowbat, jadi nggak ke video gitu ya, maaf banget teman-teman. Jadi saran saya, kalau dari Garut, karena pasti macet ya kalau mau masuk ke tol, kecuali kalau lengah bisa berhenti dulu, terus lihat dulu petunjuk arah, baru kita lanjut gitu, daripada nanti salah masuk malah keliling lagi gitu ya. Barangkali ada yang terburu-buru gitu, karena kalau yang belum tahu gitu ya, seperti saya gitu ya teman-teman. Jadi sekedar pemberitahuan aja, jadi nggak boleh belok kiri gitu ya kalau mau ke arah Cibiru, jadi lurus aja. Kalau ke kiri kan langsung naik ya ke tol gitu ya teman-teman. Jadi kalau ke arah mau ke Cibiru, ke Cicahem, jadi kita ambil lurus aja gitu. Nah ini masih macet ya, jadi ini belum melewati tempat kerja saya gitu ya, waktu dulu di tempat garmen Juhas, ternyata ini masih di Cicalengka ya. Nah jadi kalau lewat sini, nah ini udah baru lewat tempat kerja saya di sebelah kanan ya, dekat pom bensin. Juhas itu agak kecil, terus masuknya tapi ke dalamnya tuh luas banget gitu ya, jadi nggak terlalu jauh dengan ke Hatek gitu ya. Jadi kalau saya lewat sini suka keingetan ke masa-masa saya lagi kerja gitu ya, jadi beda banget pengalamannya, suasananya sama waktu saya jadi BA. Kalau di Juhas itu benar-benar konsentrasi, nggak banyak bicara gitu ya, konsentrasi pokoknya, kos gak angkat tincek gitu ya, kecuali suara mesin gitu, nggak ada yang bicara, jadi konsentrasi ke mesin gitu ya. Nah kalau jadi BA dua-duanya kita harus banyak interaksi dengan konsumen gitu ya, namanya juga marketing kan, harus pinter kan kita nerangin produk knowledge-nya gitu ya. Di samping ya sama harus konsentrasi juga, karena kalau di Borma itu barangnya itu kan kecil-kecil tapi mahal gitu ya. Kalau di area kosmetik itu kan ada batasan etalasenya gitu ya, kalau di Borma panjang, nggak terbuka gitu ya, jadi nggak stand terbuka kayak di mall-mall gitu. Kalau di mall kan BA-nya itu khusus gitu ya, ngelayanin produknya sendiri. Kalau di Borma enggak, jadi panjang, jadi produknya itu banyak, jadi kita harus ngelayanin semua gitu ya, produk Borma, bukan produk dari kita aja, karena kita kan di sana kerja gitu ya, jadi harus bantu-bantu Borma juga gitu. Jadi rawan dengan kasus itu, jadi pakai bon dulu. Kita ya harus konsentrasi, barangnya kalau banyak kan kita nulisnya lebih banyak lagi pakai bon. Terus sudah gitu dikasihin bonnya ke konsumen,
lalu konsumennya suruh bayar dulu, sambil bayar belanjaan yang lainnya yang di troli ya, yang gede-gede, lalu udah dibayar di kasir, si bonnya lalu tukerin ke barang, ke bonnya diambil sama pelayan-pelayan yang ada di konter kosmetik ya, termasuk saya ya, lalu dikasihin aja barangnya kalau udah lunas pembayarannya dari kasir gitu teman-teman. Karena ya kasusnya banyak banget gitu ya, rawan banget, jadi tetap gitu ya peraturannya seperti itu. Jadi kita harus pakai bon gitu, nggak langsung ngasih gitu, karena ya kejadiannya seperti itu banyak kan teman-teman, karena barangnya kecil tapi mahal, kayak parfum kan pokoknya yang mahal-mahal aja gitu, yang kecil disimpannya di area ini, di area kosmetik gitu teman-teman. Jadi nggak kebayangkan kalau sendiri ya, minimal kalau kerja saya 3 orang gitu ya, BA-nya 3 orang, terus ada kasirnya juga sih, tapi jarang sih kasirnya, jarang ada karena kalau misalnya kasirnya lagi nggak ada, terpaksa kita pakai bon. Tapi kalau kasirnya lagi ada di area kosmetik, kita barangnya kasihin di sana, kan pakai nomor ya, si barangnya teh pakai nomor. Atau kalau ada kasir di konter, jadi langsung aja transaksinya di sana di konter gitu. Kecuali kalau di konternya nggak ada kasir, nah baru kita pakai bon ya, pakai nota. Ya itulah suka dukanya waktu kerja gitu ya. Sukanya kita capeknya nggak kerasa gitu ya. Terus kalau lagi nyantai, lagi sepi, kalau musim hujan gitu ya, lagi hujan, kadang lagi agak sepi gitu, ya kita baru bisa ngobrol-ngobrol, cingogo sebentar gitu ya. Tapi udah nggak boleh lama-lama karena ada CCTV gitu ya. Tapi ada bagusnya juga gitu, jadi saya kalau berdiri lama itu udah biasa gitu ya, kan 8 jam berdiri gitu ya kalau lagi kerja. Apalagi waktu di garment, kalau bagian QC itu nggak bisa duduk sama sekali gitu, nggak bisa cingogo sama sekali kalau lagi di garment itu. Masih mending waktu jadi BA, kalau di desktop gitu ya, waktu jadi BA agak lah, kalau misalnya lagi konsumennya lagi sepi, terus kita bisa, kalau pegel kita bisa cingogo sebentar gitu, baru berdiri lagi. Bagian QC ya, bagian bukan QC, trimming, jadi ngeguntingin sisa-sisa benang gitu ya. Nah kalau ngejahit itu duduk 8 jam gitu ya. 8 jam itu kalau nggak lembur, kalau lembur kan lebih gitu ya, tambah 2 jam, tambah lagi 2 jam. Kan kalau banyakan duduk kaki suka ini kan, suka bengkak gitu ya. Kalau saya dulu bengkak gitu, suka bengkak, tapi enggak lagi. Tapi kalau udah terbiasa sih nanti juga pulang enggak lagi gitu. Itu mah resiko gitu ya teman-teman. Ya gitulah, alhamdulillah gitu kan, kerja itu ibadah ya teman-teman. Nah kalau dicek bodinya mah sama ya, mau di waktu kerja jadi BA atau jadi masinis di garment ya, sama gitu. Jadi kita pulangnya dicek body, sama security, kan ada security perempuan ya kalau di garment. Jadi kita dicek body, bising mawa naon gitu, mawa benang, mawa naon gitu, bising ngambil apa gitu, kita cek body dulu, mau pulang atau mau masuk kerja sama dicek body. Barangkali HP dibawa ke tempat kerja karena di sana ada locker gitu ya. Jadi barang-barang yang kita bawa kayak HP, tas gitu bisa disimpan dulu di locker. Terus pulangnya sesudah dicek body baru boleh buka lokernya ya. Jadi sewaktu kita kerja, jadi kita nggak boleh pegang HP. Jadi HP-nya disimpan di locker. Nah cek body itu kita tangannya dikeatasin ya, tangannya diangkat. Jadi kita diceknya diraba-raba dari payudara sampai kaki gitu ya, diraba-raba. Sama kalau perempuan sama perempuan lagi, kalau laki-laki sama laki-laki lagi. Jadi yang ngeceknya itu yang bisa dipercaya oleh
atasannya gitu ya, oleh supervisornya yang bisa dipercaya, atau sama supervisornya dicek bodinya gitu teman-teman. Karena kan barangkali ada yang nyimpen di dalam baju mungkin ya. Tapi kalau waktu di Borma itu HP-nya disimpan dititipin di security pakai nomor gitu. Jadi pas istirahat ditukar sama nomor si HP-nya teh. Jadi nggak dimasukin kolektor juga. Oke, itu aja dulu perjalanan saya saat ini. Dan jangan lupa juga di like, di comment, and share. Dan jangan lupa juga di subscribe ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.